Mengejutkan, setelah Kapten Ruslan Buton ditahan, kini giliran Arief Puyono yang berani surati Presiden Jokowi soal kegelisahan krisis keuangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono memberanikan diri menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menulis surat berisi kegelisahan atas krisis keuangan. Namun Arief Puyono tetap memberikan pandangan dan masukan kepada kepala negara agar terhindar dari keadaan ekonomi dan sosial yang parah. Sebelum melihat isi surat Arief Puyono, mari kita balik ke belakang. Sikit-sikit kok main tangkap, Cok. Untung, protesnya bukan di zaman Pak Harto. Langsung hilang loh. Biasanya, ini kalimat pembelaan dari pendukung rezim sekarang atas masifnya tindakan represif dari pemerintah yang berulang kali menangkapi rakyat yang menjadi oposisi. Woi Cok, kalian lupa, justru kita sepakat melakukan reformasi dan menjatuhkan rezim Pak Harto itu karena menolak pembelengguan hak dan kebebasan rakyat untuk berpendapat. Di mana sih otak kalian? Kenapa tidak membandingkan rezim Pak Jokowi dengan zaman PSBY, zaman Megawati, zaman Gus Dur, dan zaman Pak Habibie? Di semua zaman mereka, semua orang bebas berteriak-teriak meminta presiden mundur. Pak Habibie dicaci maki, beliau nggak peduli. Gus Dur dijadikan banyolan, beliau malah senang hati. Megawati berkali-kali ditertawakan, beliau diam saja. Foto SBY dibakar dan diinjak-injak. Tidak ada rakyat yang ditangkap. Sekarang, cuma diminta mundur lewat surat saja, sudah langsung main tangkap. Dasar, rezim gagap mulai kalap. Otak minus cuma tahu memberangus, mengandalkan kekuasaan yang cuma pinjaman. Reformasi dicurangi. Padahal, di negara demokrasi, kekuasaan itu cuma titipan. Kapan rakyat mau tarik? Tidak boleh ada, dan tidak ada yang bisa melarang. Kenapa sih selalu membandingkan tindakan kalap rezim sekarang dengan reformasi? Lucunya kenapa cuma mentok di zaman Pak Harto? Kenapa nggak sekalian zaman Soekarno? Zaman Soekarno, sekelas Buya Hamka juga dipenjarakan karena tidak sejalan kan? Coba dibalik, andai Pak Harto yang berkuasa sekarang, bisa saja beliau jauh lebih demokratis. Karena zaman sudah jauh berubah, jauh lebih terbuka. Buktinya beliau lebih memilih mundur di tahun 1998. Tidak mau melihat anak bangsa ini saling menumpahkan darah. Padahal kalau beliau tetap bersikeras mau berkuasa, siapa yang berani melawan? Sebaliknya, kalau rezim sekarang yang jadi penguasa di zaman Orde Baru, mungkin saja akan 1000 kali lipat lebih otoriter dibandingkan Pak Harto. Buktinya, sekarang saja sudah zaman reformasi, tapi hak dan kebebasan rakyat masih tetap dikebiri. Sekarang sudah zaman keterbukaan, tapi masih banyak tokoh yang dikriminalisasi. Maaf, menurut saya, reformasi sudah terhenti sejak ada seseorang yang lompat masuk ke got. Dan hanya gara-gara keahlian itu, kalian pilih dia jadi penguasa. Hashtag bebaskan Ruslan Buton. Hashtag save demokrasi Indonesia. Ditulis Azwar Siregar. Berikut ini isi surat Arief Puyono kepada Presiden Joko Widodo. Jakarta, 2 Juni 2020. Kepada yang terhormat Kang Mas Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Dengan hormat, Kang Mas Presiden yang saya hormati, mohon dimaafkan kelancangan saya menulis langsung ke Kang Mas. Ini saya lakukan karena saya sayang Republik Indonesia dan masyarakatnya. Dan saya sangat mendukung semua kebijakan Kang Mas yang baik bagi negara. Depresi besar 1929 dan krisis finansial 2008 dimulai dari guncangan industri keuangan di pasar modal dan pasar uang.
di mana dampak besarnya terasa sepanjang 2 tahun. Krisis keuangan dapat berkepanjangan apabila Cina tidak melakukan stimulus yang membantu dunia di tahun 2008. Di tahun 2020 ini, justru krisis dimulai dari Cina dan menghantam supply chain global. Akibatnya, sektor real menjadi terganggu. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, semua komponen agregat demand, termasuk consumer spending, capital expenditure, dan net export, sudah turun drastis. Krisis ini bahkan juga berdampak secara berantai hingga kepada masalah kesejahteraan sosial. Pertanyaan utamanya adalah, berapa lama vaksin penyembuh COVID-19 bisa ditemukan? Cina dan Amerika dalam siaran beritanya memprediksi hal ini hanya akan tercapai dalam waktu 18 bulan. Banyak yang berharap agar kita terhindar dari keadaan ekonomi dan sosial yang parah. Maka diharapkan kehadiran negara yang lebih besar dan meyakinkan. Pemerintah baru saja mengumumkan kehadirannya melalui jaring pengaman sosial dan dana kesehatan untuk 3-9 bulan ke depan. Namun, yang masih kami lakukan adalah kecukupan dana 150 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. Apalagi jika asumsi vaksin antivirus ini baru bisa ditemukan dalam 18 bulan ke depan. Maafkan kelancangan saya. Hanya menurut kami, program pemulihan ekonomi nasional ini tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. 150 triliun rupiah tidak akan cukup memulihkan perekonomian nasional 18 bulan ke depan. Kredit pinjaman yang sudah disalurkan perbankan mencapai 5.600 triliun rupiah bisa terjebak dalam pandemik yang berbeda apabila kesediaan likuiditas masih belum mencukupi. Dana operasional nasabah mereka terganggu dan mobilitas terhenti. Consumer spending yang merupakan hampir 60% dari PDB kita akan tersendat pertumbuhannya dan akan mengakibatkan dampak yang berat bagi keadaan ekonomi dan sosial kita. Kang Mas Joko Widodo yang saya hormati, Kang Mas baru saja mengeluarkan Perpu 1/2020, di mana jelas tertera bahwa dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, maka akan disediakan likuiditas yang akan disalurkan melalui perbankan. Saya menganggap Perpu ini dikeluarkan pada waktu yang sangat tepat, dan saya percaya parlemen dengan cepat menyetujui Perpu ini. Maafkan saya, Kang Mas Joko Widodo, tanpa suatu legitimasi. Saya hanya sebagai orang biasa. Saya menganggap bahwa negara harus lebih besar kehadirannya. Negara bisa hadir lebih terbuka dengan memberikan stimulus seperti helikopter drop dalam bentuk direct cash berjangka panjang kepada sistem keuangan. Ini semua untuk menjaga consumer spending tetap dapat menopang PDB agar tidak terlalu parah penurunan pertumbuhannya. Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam Perpu 1/2020 memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengeluarkan surat utang dan di lain pihak memperbolehkan Bank Indonesia untuk membelinya berdasarkan 5.600 triliun rupiah kredit yang sudah disalurkan, serta potensi tersendatnya suplai faktor produksi dan mobilitas selama 18 bulan nanti. Saya mengusulkan setidaknya stimulus yang dipersiapkan sebesar 30% dari kredit yang sudah disalurkan perbankan saat ini, atau minimal 1.500 triliun rupiah. Mekanisme yang dimungkinkan berdasarkan Perpu adalah di mana pemerintah mengeluarkan surat utang berjangka minimal 10 tahun dengan bunga di bawah 5%. Kemudian Bank Indonesia membelinya dengan mencetak uang. Kemudian pemerintah menempatkan dana ini sebagai deposito di perbankan dengan jangka waktu selama 10 tahun dengan bunga 5,5% hingga 6,0%. Dengan adanya bantuan likuiditas ini, perbankan akan menurunkan bunga pinjaman untuk nasabah retail mereka.
memberikan suatu grace period, dan memperpanjang masa peminjamannya. Bagi nasabah, pinjaman korporasi dengan kriteria tertentu, seperti pinjaman yang sebelumnya berjalan baik, atau pinjaman yang mempunyai jaminan cukup, atau pinjaman yang belum jatuh tempo, atau kriteria lainnya yang disetujui, dapat diberikan perpanjangan waktu dan keringanan, sehingga dapat tetap beroperasi meskipun dalam keadaan sulit, dan tetap mempertahankan tenaga kerjanya. Disinergikan dengan jaring pengamanan sosial dan dukungan kesehatan serta insentif perpajakan yang sudah diumumkan. Semua langkah di atas akan membawa dampak yang sangat positif, dan kami percaya ini bisa menjadi stimulus yang dapat mempertahankan consumer spending serta menstabilkan tingkat pengangguran negeri kita. Sekali lagi, maafkan kelancangan saya menulis langsung ke Kang Mas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi Republik Indonesia. Hormat saya, Arif Puyono. Bagaimana menurut pendapat Anda?